Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul. Inna ammata adabal qabri minhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa program Rembulan Min 1 Madiun yang senantiasa dirahmati Allah, Bapak Ibu siswa-siswi Min 1 Madiun, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang diberkahi, Syahrun Adim, Syahrun Mubarak, bulan yang menaungi kita semuanya, bulan Ramadan, bulan yang di malamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Bulan yang di dalamnya ketika kita berbuat kebaikan akan dibalas satu kebaikan, satu ibadah fardu seperti di bulan selain Ramadan. Dan ketika kita di bulan Ramadan ini melaksanakan satu fardu, maka akan dibalas 70 kali fardu seperti di bulan selain Ramadan. Siang hari kita diwajibkan berpuasa. Bulan Ramadan bulan kesabaran, dan orang yang sabar diberikan surga. Bulan yang penuh kasih sayang, dan bulan diberkah dan ditambahkan rizki untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini perkenankan kami ikut melaksanakan amanah dari madrasah menjalankan program Rembulan, renungan qalbu di bulan Ramadan. Makna yang mendalam. Satu hal yang perlu kami sampaikan, ada sebuah syair yang kurang lebih berbunyi, pirang-pirang wong ibadah nanging amale ora sah, amale ora sah. Najan awake do payah sebab manut padha wegah. Najan awake do payah mergo manut padha wegah. Syair ini mengingatkan bahwasanya ibadah yang dilakukan tentunya harus benar. Karena banyak juga ibadah yang dilaksanakan itu tidak sah. Tahu tetapi tidak mau melaksanakan. Seperti toharoh dengan tidak benar menyebabkan wudunya tidak sah dan sholatnya tidak sah, dan banyak lagi. Toharoh yang dicontohkan oleh Nabi yaitu salah satunya tentang buang air kecil. Allah sangat memperhatikan dan menyukai orang-orang yang kembali dalam kesucian, menjaga kesucian lahir dan batin. Saat ini kami ingin menyampaikan tentang yang lahiriah. Dan juga di awal kami menyampaikan Nabi ngendika tanazzahu minal baul. Hati-hati, bebersihlah, jagalah daripada kencing. Inna ammata, sesungguhnya banyak sekali adabal qabri, adab kubur itu minhu, sebab kurang bersihnya daripada buang air kecil. Pemirsa yang budiman, suatu saat Nabi itu pernah bersama sahabat itu berjalan di area pemakaman dan mendengar ada ahli kubur itu disiksa.
dua golongan yang dimana jika diperhatikan apa yang dilakukan itu menurut kita, menurut banyakan orang itu perkara yang kecil. Satu, disiksa karena kurang benarnya dalam buang air kecil. Yang kedua, disiksa karena namimah. Akhirnya kedua kubur itu oleh Nabi diberi pelepah kurma. Nabi mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah dan ditancapkan. Ditanyakan oleh sahabat, kenapa Nabi engkau melakukan itu? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan siksa kubur daripada dua orang ini selama pelepah kurma ini belum kering. Ini yang dicontoh oleh masyarakat kita di Indonesia, adanya ziarah kubur dengan menebar atau menabur bunga dari peristiwa ini. Kembali pada tata cara Nabi, sunnah Nabi buang air kecil. Disampaikan Nabi itu buang air kecil dengan cara duduk. Bapak Ibu, pernah kami bertanya, survei ke beberapa siswa. Katakan ada 50 siswa. 50 siswa, 25 putri, 25 putra. Kami tanya, anak-anak yang putri, kalian, di antara kalian siapa yang kalau buang air kecil itu berdiri? Saya tanya seperti itu. Anak-anak tertawa, anak putri. Anak putra juga tertawa. Karena pada umumnya tidak ada anak putri yang buang air kecil itu berdiri. Nih. Ketika ditanya siapa yang duduk, tentunya anak putri menjawab, ya duduk. Benar itu. Kemudian kami tanya pada anak putra. Anak putra, siapa di antara kalian yang buang air kecil itu duduk? Subhanallah. Ternyata ada, Bapak Ibu. Ada dua anak yang mengacungkan jari. Dan yang lainnya tertawa. Ada sekitar 23 anak itu tertawa. Karena mungkin menurut 23 anak yang lain ini, laki-laki kencing dengan duduk itu aneh. Nah, akhirnya kita jelaskan, anak-anak, kenapa kalian tertawa? Dan kami tanya, wahai maaf, saya tanya, Mas, yang dua orang ini, siapa yang ngajari kalian duduk ketika kencing? Ya, orang tua gitu. Dan yang lainnya, kenapa kalian berdiri? Siapa yang ngajari? Tidak menjawab. Kembali pada tata cara kencing dengan duduk, Bapak Ibu, yang dicontohkan Nabi, itu adalah sunnah dan itu yang benar. Sebenarnya kencing dengan berdiri itu tidak dihukumi dosa, tetapi Nabi mensunnahkan kencing dengan duduk, dan itu akan lebih aman, lebih selamat, dan lebih menjaga kesehatan. Dengan telaten, marilah anak-anak kita ajari, Bapak Ibu, untuk menjaga kebersihan air kencing itu dengan duduk. Hati-hati ketika memakai sarung umpamanya. Sarungnya tentunya dilipat ke atas, atau memakai celana panjang. Karena ketika kencing itu berdiri, anak-anak kurang hati-hati, cipratan air kencing itu bisa kena baju, bisa kena celana atau sarung, dan itulah yang menyebabkan ibadah kita tidak sah. Seperti yang kami sampaikan di awal, pirang-pirang wong ibadah oke sing gak sah. Perkara kecil perlu diperhatikan, kita didik. Kami di madrasah tentunya akan mengingatkan, tetapi anak-anak lebih banyak di rumah, dan ketika kami tanya, anak-anak yang ngajari seperti itu ya tentunya orang tua.
Mari kita rubah dari diri kita cara bersuci, cara toharoh masalah kencing ini. Kita duduk yang benar, menghadapnya juga benar, dan kita ajarkan pada anak-anak kita. Karena anak-anak kalau tidak diajari tentu akan tidak terbiasa. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian, sedikit yang kami sampaikan tentunya walaupun sedikit, kalau kita amalkan ini akan berbuah. Bapak Ibu guru di mana-mana, di masjid, musola, di YouTube atau di mana, banyak informasi-informasi, kita ngaji dan lain sebagainya, tetapi kalau sedikit tidak kita amalkan, tentunya akan seperti pohon yang rindang tapi tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Sedikit kita amalkan akan bermanfaat untuk kita, menyelamatkan kita. Demikian Bapak Ibu, anak-anak, banyak kurangnya mohon maaf. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.